Oke, selamat siang Bapak Ibu. Di sini di layar saya udah ada 89 peserta yang hadir. Nah, coba sebelum kita mulai sosialisasi Coffee Booth hari ini, saya mau tahu dulu dong Bapak Ibu yang hadir hari ini dari kota mana aja. Coba boleh diketik di kolom chat. Tadi saya lihat ada Ibu Nunung dari Pekalongan, dari Makassar, dari Lampung, Tangsel, dari Aceh juga ada nih. Coba yang lain boleh komen di kolom chat dari mana aja nih. Wih, udah banyak dari Cirebon, Bali, Tegal, Solo, Wonosobo, Aceh, Semarang. Wah, udah banyak banget. Dan kayaknya udah pada semangat nih Bapak Ibu. Langsung aja kita masuk ke inti acara hari ini yaitu penyampaian sosialisasi Coffee Booth yang akan disampaikan oleh Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Halo, apa kabar? Iya, baik teman-teman semua. Saya hari ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbedanya? Kita kita hari ini Zoom di hari Senin, yang biasanya hari Selasa dan Kamis. Kali ini kita Zoom hari Senin. Kenapa hari Senin? Kok kayaknya spesial sekali? Oh iya dong, tentu dong. Karena ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, sebelumnya gini teman-teman. Silakan dijawab dulu sama teman-teman sebelum saya share screen-nya kepada teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman mau melakukan prospek, apa sih yang dilakukan sama teman-teman? Ayo, diundang kemana? Kalau misalkan diundang ke rumah, kira-kira siapa yang masih mengundang ke rumah untuk menjadi prospek, untuk cari prospek? Ayo, siapa? Ke Zoom, betul. Ngajak ngopi, betul. Kemana, kemana, kemana? Ngajak ngopinya kemana? Bapak Ibu yang datang atau kita ajak Datang. mereka untuk datang? Datang ke mall, oke. Ngajak ke kafe, di rumah saya, ke rumah saya. Baik. Yang ke rumah angkat tangan. Enggak, Deng. Yang ke rumah ada berapa orang yang ngundang prospek ke rumah untuk datang ke rumah? Oke, good. Pernah nggak teman-teman ini menawarkan bahwa ada member baru? Misalkan Pak Budi, saya nanti bantu Pak Budi. Kita prospek teman-teman Pak Budi yang ada di rumah. Pernah nggak? Ada yang pernah kayak gitu nggak? Kalau pernah ketik satu biar cepat ketik satu. Kalau pernah ke rumah mitra, ke tempat mitra. Oke, good, 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 good. Keren, keren, keren. Jadi banyak banget ya yang ternyata minta mitranya kita untuk bikin event, kita nanti hadir dan memprospek mereka. Betul ya? Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya coffee booth datang ke rumah Pak, kira-kira makin keren nggak? Kalau makin keren ketika angka 3. Makin keren nggak? Oke, keren, 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 keren. Sip. Baik, teman-teman semua pada kesempatan siang hari ini saya ingin mensosialisasikan kepada teman-teman, kepada Bapak dan Ibu semua, terutama bagi SPM. Bagi SPM, karena nanti yang bisa menggunakan fasilitas ini dari SPM ke atas. Pak, kalau misalkan saya masih VM peringkatnya, apakah boleh, Pak? Boleh, silakan koordinasi dengan SPM-nya. Dan akan lebih baik jika teman-teman semua nanti yang masih VM berusaha untuk segera menjadi SPM. Keren? Boleh ya? Jadi teman-teman nggak perlu lagi izin sama SPM-nya, tapi teman-teman sudah jadi SPM. Dikejar ya. Amin. Asik. Kalau gitu, kalau setuju, mana jempolnya? Kasih jempolnya dulu dong. Nah, tuh jempolnya kayak saya tuh, kasih reactionnya. Yes, kayak gitu. Baik, teman-teman semua, izinkan saya terlebih dahulu untuk melakukan share screen kepada teman-teman semua. Oke, baik. Siap. Sip. Oke. Nah, kayaknya udah kelihatan nih. Iya. Dah. Kita punya coffee booth, teman-teman semua. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang adanya coffee booth ini? Ada yang dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Coffee booth. Ada yang sudah pernah dengar? Yang sudah pernah dengar tentang coffee booth atau rencana coffee booth? Ada berapa orang kira-kira ketika angka satu yang sudah pernah mendengar coffee booth?
Oke, yang pernah mendengar Kopi Booth ketika angka satu, sip, sip, sip. Pernah dengar, pernah dengar, pernah dengar, pernah dengar. Oke, keren. Baik, jadi teman-teman semua, Songhor Indonesia, Songhor Indonesia membuat satu ide baru, di mana saat ini teman-teman semua yang SVM akan diberikan peminjaman fasilitas Kopi Booth. Keren ya. Tetapi ada ketentuan, mekanisme, dan cara kerjanya. Apa saja itu? Ya, kita simak baik-baik. Disimak. Nanti kalau nggak paham, silakan ditanyakan ya. Nih, yang pertama kita paham dulu tujuan dan program ini. Ada program pasti ada tujuannya dong, gitu ya. Mengembangkan jaringan di area terpencil. Teman-teman semua mungkin ada yang rumahnya di pojok sana, di pojok sini gitu ya. Ada yang jauh dari kantor pusat. Kantor pusat kita di Jakarta di mana? DC kita di Palembang di mana? Yang di Palembang, yang di Batam, yang di Medan, gitu ya. Nah, kadang ada yang jauh dari lokasi-lokasi tersebut. Oleh karenanya, kita fasilitasi dan kita siapkan yang namanya coffee booth kepada teman-teman. Terus kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengembangkan jaringan di area-area terpencil yang jauh dari kantor. Nggak bisa tuh kalau misalkan nggak dibawa ke sini, atau nggak bisa tuh kalau nggak ketemuan. Tapi harus ketemuan. Kan kalau misalkan teman-teman datang ke tempat mitra, bawa orang banyak, bawa prospek banyak, kita ajakin ketemuan, kita cuma bawa tas aja kayaknya kurang keren. Tapi akan semakin keren kalau misalkan teman-teman bawain coffee booth-nya. Betul ya? Kemudian, tujuan program berikutnya adalah menciptakan venue meeting yang mobile untuk para leader. Jadi bisa pindah-pindah. Yang hari pertama di rumah A, di rumah B, atau ada yang punya ide. Ah, misalkan besok saya sudah mengundang banyak orang, tapi di keramaiannya seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya. Terus fungsinya meningkatkan conversion customer baru supaya teman-teman semua bukan customer sebetulnya member baru. Terus dan memberikan pengalaman free copy, menciptakan awareness dan juga menjadi buzz lokal. Buzz itu asal katanya dari buzzer supaya orang-orang di sekitar Anda ngeh tahu bahwa Anda adalah pengusaha kopi Shuanghor. Gitu ya. Setuju ya? Baik. Harus berperingkat minimal SVM atau di atasnya. Nah, kayaknya kurang stabil nih internetnya nih. Oke. Harus berperingkat minimal leader ke atas. Yang berikutnya, wajib memprioritaskan keamanan publik, bukan di tempat demo. Ada orang demo, mentang-mentang rame, teman-teman, Pak, saya besok ada ikutan demo, Pak. Saya mau buka kopi booth, Pak. Wah, nggak boleh, no, 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 nggak boleh ya. Kemudian, jika tempat tersebut memberikan izin secara resmi, misalkan balai desa, balai kota, kita harus mendapatkan approval resminya. Anda kirimkan terlebih dahulu bahwa coffee booth Anda sudah disetujui, gitu ya. Nggak wajib harus tempat ramai, yang mainan coret-coret nanti dulu ya, adik ya. Nggak wajib di tempat ramai, tidak harus CFD, harus ada di mall. Boleh nggak di mall? Boleh. Di pasar kurang cocok. CFD sudah memiliki approvalnya secara tertulis yang disampaikan kepada kami. Nah, boleh atas nama pribadi. Terus kemudian semua izin dan biaya ditanggung aplikan atau ditanggung oleh orang yang mau meminjamnya. Dan kemudian izin tersebut harus sudah kami lihat
paling maksimal H-3 kami sudah terima. Kalau H-3 misalkan di keramaian CFD, misalkan di balai kota, kami belum terima di H-3, teman-teman kami batalkan peminjaman bootnya. Gitu ya. Dan semua resikonya ditanggung oleh yang pinjam. Iya dong, masa kita yang pinjam sih? Ya, yang meminjamkan yang menanggung ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan menganggap ini miliknya teman-teman. Itu persyaratan utamanya. Berikutnya, nah harus ada tim. Nggak boleh di sini one man show. Harus punya tim minimal berapa timnya? Harus ada 5 orang yang nanti mau berangkat. Fungsinya untuk apa? Ada nanti di bawah fungsinya masing-masing. Mulai dari koordinator, support data, dan support booth-nya. Semua nanti punya tugasnya masing-masing gitu ya. Pak, kalau misalkan kurang dari 5 gimana? Kita mungkin saja kalau kurang dari 5 kita belum ACC, kita belum berikan approvalnya. Kenapa? Karena minimal setiap orang punya tugasnya masing-masing. Oke. Nah, ini yang harus dihafal sama teman-teman. Pengajuan minimal 1 bulan sebelumnya. Jadi nanti untuk kegiatan bulan Juni dan Juli akan kita siapkan yang namanya Google Form. Teman-teman, saya yakin sudah terbiasa ngisi Google Form. Diisi nanti namanya, lokasinya, rencananya gitu ya, berapa orang yang hadir. Kemudian akan kami approval maksimal 5 hari kerja setelah itu diisi. Pengumumannya akan kami informasikan melalui Facebook resminya Shuanghor Indonesia, melalui WhatsApp channelnya Shuanghor Indonesia, dan ada di grup-grup internal. Bisa jadi nanti akan kami juga sampaikan informasinya di Instagram, gitu ya, di sosial media pokoknya. Fungsinya untuk apa, Pak Rizal? Fungsinya nanti orang yang melihat itu, oh ternyata di daerah saya ada Shuanghor. Saya mau cobain kopinya kayak gimana. Dia datang. Dan ketika dia datang, dia tertarik. Minimal dia mau membeli gimana cara belinya. Lalu minimal kemudian Anda punya data mereka, ya. Karena nanti ada syaratnya untuk mendapatkan atau mencoba kopi gratis itu. Oke, gini ya. Lihat ini teman-teman. Setelah nanti kami setujui lokasinya di mana, lokasi itu tidak boleh diubah serta-merta. Pokoknya saya ubah, nggak bisa. Harus di lokasi yang sudah disetujui. Durasi maksimal event tersebut atau kopi booth tersebut adalah 2 jam. 2 jam ngapain aja Pak Rizal? Nanti ada breakdownnya. Setiap menit, setiap detiknya sudah kita tentukan. Oke. Kemudian kami akan menyediakan one coffee free untuk teman-teman semua. 111 cup kopi. Ini tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak semua orang nanti kita kita provide 111. Nggak. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pak Rizal, apakah ini gratis? Yes. Ini free fasilitas dari Shuanghor. Keren apa keren banget. Kalau keren coba kasih tepuk tangannya. Ayo. Sampel gratisnya tentu semua melalui sistem yang resmi. Mekanismenya harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, keren nggak? Kira-kira semangat nggak kalau kayak gini? Semangat nggak kalau kayak gini? Semangat ya. Yang merasa bahwa ini, wah ini keren banget. Wah saya makin semangat gitu ya. Kalau misalkan semangat, kalau misalkan semangat dan memang kiranya ini bisa mendukung jaringan teman-teman dalam berbisnis Wangor, saya mau tahu silakan dikasih angka 7. Keren ya. Tuh. Oh, keren pisan, semangat 7777. Itulah kerennya teman-teman ya. Itu keren banget ya kan. Dan diingat termasuk untuk tim-tim Anda. Yang pertama, ini bukanlah jualan kopi. Kita nggak jualan kopi teman-teman. Ya, kita ini menciptakan experience dan membangun network. Teman-teman, ada yang tanya nih kira-kira, ya saya pakai apa nih?
Saya sudah pakai apron sama nih. Kayak gitu tuh apronnya. Yes, apron gitu. Yes. Keren ya. Bentar. Tisunya saya lap-lap. Hmm. Nah, oke. Keren ya. Baik, teman-teman semua. Kita lanjutkan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita bukan jualan kopi. Nanti teman-teman disangka Starling, Starbucks keliling, berkeliling-keliling jualan kopi. Enggak. Kita justru ingin menciptakan experience dan membangun network melalui Coffee Booth ini. Menciptakan experience itu mahal sekali, teman-teman. Orang kalau sudah merasa nyaman di satu tempat lagi nongkrong gitu di kopi booth, mereka akan menjadi orang-orang yang loyal, menjadi member-member yang loyal bagi kita. Dan Shuanghor memfasilitasi itu. Keren ya? Lanjut. Oke, ini ada operational booknya. Supaya teman-teman tahu, Pak Rizal tadi bilang katanya butuh 5 orang. Lima orang Assalamualaikum itu warahmatullahi ngapain wabarakatuh. aja sih? Maaf baru hadir. 5 orang itu ngapain aja? Ini dia 5 orang ya. Ini harus dihafal mati sama dihafal betul sama teman-teman. Pasti teman-teman hafal ini. Harus dipastikan teman-teman menghafal ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya saya mendapat kopi gratis setelah prospek? Gimana ya? Minta terlebih dahulu datanya. Bisa melalui QR scan, ceklik gitu. Kita nama, nomor telepon, alamat dan lain-lain. Sudah Pak, sudah. Baru nanti kita kasih kopinya. Istilahnya gini. Kalau misalkan teman-teman ngajak orang untuk menikmati kopinya, untuk dapat kopinya, teman-teman tarik dulu datanya. Bayarnya mereka itu pakai data mereka. Untuk apa datanya? Tentu teman-teman nanti untuk mengkonversikan itu menjadi member, menjadi customernya teman-teman. Gitu ya. 3 simple step ini yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, collect data mereka terlebih dahulu, berikan kopinya, yang terakhir dikonversi pada saat nanti follow up. Oke, setuju ya? Baik, selanjutnya. Anda harus memastikan sistem itu berjalan dengan baik. Ingat, ini bukan jualan kopi. Ini adalah prospek akuisisi dari sebuah sistem. Ya, didesain untuk orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Shuanghor, diubah nantinya menjadi prosumer. Yang tadinya ngopinya sembarangan, kita ubah menjadi ngopinya ngopi Shuanghor. Pastikan Anda menjalankan sistem dengan baik karena apa? Ketika sistem ini Anda jalankan, maka sistem akan membantu Anda untuk sukses. Keren ya? Baik, selanjutnya. Ini yang harus Anda hafal. Kegiatannya adalah yang pertama pastikan Anda mengkolek data dengan baik dan benar. Ayo dilihat tuh, dilihat ya. Mengkolek data itu melalui scan barcode. Di-scan dulu barcode-nya orang-orang yang mau mendapatkan kopi itu di-scan dulu. Mereka harus scan dulu. Pak Rizal, bagaimana jika scan-nya bermasalah, internetnya bermasalah? Pastikan Anda memiliki datanya secara manual. Akan lebih baik jika teman-teman semua berhasil melakukan pendataan melalui QR yang nanti sudah kami siapkan dan sudah kami sediakan. Jadi Pak Rizal, ini saya sebagai member, sebagai leader ngapain dong tugasnya untuk meminjam kopi booth ini, memastikan orang-orang hadir, leader-leader Anda, member-member Anda membawa prospeknya untuk coba bagaimana rasa kopinya. Pak, kalau misalkan di perumahan saya nih, ada banyak orang yang sudah tahu saya ini bisnis Shuanghor. Boleh nggak nanti saya pinjam coffee booth-nya, saya buka di rumah saya? Boleh. Boleh, Bapak dan Ibu. Dengan catatan, Bapak dan Ibu nanti memastikan bahwa orang-orang tersebut menjadi prosumernya Shuanghor. Baru nanti dikasih kopinya, datanya sudah,
dikasih kopinya. Kopi itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Sebagai pembuka pintu. Karena kalau misalkan teman-teman tiba-tiba datang, Bu, Pak, ayo kita jadi member Songor. Orang nggak akan tertarik. Takut nanti, khawatir nanti. Tapi kalau misalkan teman-teman ajak ngobrol, datang, duduk, siapkan kopi, kasih kopi, ajak ngobrol. Kira-kira bagaimana, beginilah, begitulah kondisinya, mau atau tidak. Kalau misalkan Anda minum kopi punya penghasilan 40 juta lebih, dan ada kopinya, ada boothnya, orang melihat, ya, ya, mau, mau, mau. Maka di event selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, mereka bisa menjadi konsumer, sorry, menjadi prosumer Anda, atau minimal menjadi konsumen Anda. Betul ya? Kalau tim Anda menjalankan sistem ini, dikatakan berkali-kali, Anda bisa sukses. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nih, tadi dibilang ada minimal 5 orang. Ada 5 pekerjaan, tidak lebih, tidak kurang. Yang pertama, ada leader. Ya. Yang kedua, ada yang menjelaskan tentang produk. Yang ketiga, ada yang menjelaskan tentang bisnis. Yang keempat, ada yang menjadi PIC booth-nya. Fungsinya PIC booth ini nanti apa? Untuk menjemput booth-nya, untuk mengantar booth-nya ke kantor. Kalau yang di Jakarta, nanti akan segera muncul di Jakarta, di Medan, di Batam, Palembang, dan menyusul kota lain tentunya. Seperti di Pekanbaru juga nanti akan ada. Ya. Kemudian ada orang yang nanti berkewajiban dan bertanggung jawab serving atau memberikan kopi kepada para calon prospek tersebut. Oke. Terus detailnya Pak Rizal apa saja? Nih dia detailnya ya. Yang pertama, memastikan bahwa leader itu semua prospek telah atau selesai mendapatkan datanya, baik itu melalui scan QR ataupun melalui manual WhatsApp. Baru kalau sudah dapat datanya, kita kasih kopinya. Mulai sambil ngopi, teman-teman nanti menjelaskan produknya A, B, C, D, E, F, G. Bapak dan Ibu, kopi yang Bapak dan Ibu minum itu rasanya gimana? Oh, ada pahit-pahitnya. Pahitnya itu berasal dari Ganoderma. Ganoderma itu fungsinya A, B, C, D, E, F. Oke, Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Saya akan panggil rekan saya untuk menjelaskan potensi bisnis dari kopi yang Bapak Ibu minum ini. Baru masuk satu orang lagi menjelaskan tentang bisnisnya. Jangan baru-baru nanti teman-teman tiba-tiba langsung menjelaskan marketing plan. Wah, pusing nanti. Jelaskan terlebih dahulu bahwa kita tinggal switch produknya. Dari yang tadinya ngopi setiap hari beli ke apa minimarket, tinggal diganti kopinya pakai kopi ini. Murah, satu sasetnya nanti Anda konversi. Satu sasetnya cuma 8.000 perak. Tapi Anda juga punya dua manfaat. Selain kesehatan, ada juga manfaat bisnisnya. Wih, oke? Sudah mulai tertarik, baru di situ PIC-nya yang lebih tinggi, dia bisa bertestimoni, dia bisa mengatakan pencapaian-pencapaiannya apa saja yang didapat hanya dari minum kopi. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman melakukan follow up, baik di hari di keesokan harinya, ya. Lanjut. Nih, yang paling penting, data capture, data capture. Ya, teman-teman harus memastikan, bagi teman-teman harus memastikan bahwa setiap orang yang datang telah memberikan datanya, bukan untuk disalahgunakan. Fungsinya untuk teman-teman melakukan follow up, ya, untuk melakukan follow up. Kalau misalkan, oh enggak nanti aja, oh dia tidak dapat kopi kalau gitu ya.
Dia nggak bisa dapat kopi dong kalau kayak gitu. Harus dipastikan bahwa teman-teman mendapatkan data mereka supaya teman-teman bisa follow up. Zaman gini, zaman sekarang, data adalah kunci utama bagi Anda untuk earn something, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa tentunya dari Shuanghor Indonesia bersama kopi juaranya. Keren ya. Ini dia. Ada lagi orang yang surfing dan engagement yang memastikan bahwa kopi itu adalah sebagai door opener. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Anda nggak bisa ujuk-ujuk ngajakin mereka bergabung bersama bisnis Wangor. Nggak bisa. Mm-mm. Ini ada beberapa opening yang bisa Anda pakai. Ya Bu, bebas silakan tanya-tanya aja. Kita punya WhatsApp grupnya, mau join nggak? Boleh. Ya, oh ragu-ragu, enggak, enggak apa-apa ini gratis kok. Iya, gitu ya. Jadi, ketika teman-teman menawarkan itu, katakan kalimat yang sama, ini gratis ya. Nanti Anda duduk sambil ngopi dengerin penjelasannya. Oke? Biasanya minum kopi nggak? Bisa kayak gitu ya. Goalnya dari orang yang melakukan surfing itu, goalnya nih, goalnya. Mereka merasa nyaman sambil dimintain datanya, sambil di serving, gitu ya, sambil dilayani, dikasih kopinya gitu. Jangan membuat mereka merasa curiga, takut, khawatir datanya disalahgunakan. Tidak. Fungsinya adalah supaya mereka merasa nyaman dan terbangun bonding. Lanjut. Nih, orang yang nanti punya tugas bahwa timnya melakukan closing dengan baik. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, ya, ketika ketika grup sudah mulai intens, di sana Anda harus masuk. Kita nggak jual kopi. Kita ini membangun komunitas bisnis. Bisnis kita ini kalau dijalankan dalam waktu 1 tahun bisa memiliki potensi penghasilan hingga 40 juta lebih, 46 juta lebih. Jadi teman-teman kira-kira tertarik nggak? Wah, ini ada skripnya langsung. Dan ketika prospeknya cuma sudah mulai, Bapak, Ibu, saya mau tanya dong, ini kira-kira manfaatnya kesehatan apa ya? Gimana cara jalanin bisnisnya? Disitulah Anda langsung closing. Oke? Memastikan mereka membeli produk melalui website, memastikan mereka hari yang sama menjadi member Swanghorn. Nah, baik. Nih, fungsi dari produk presenter. Jangan terlalu panjang, Jangan keluar. ya. Jangan terlalu panjang menjelaskan. Langsung fokus ke inti, langsung bercerita tentang kopi, ada Ganoderma, manfaat Ganoderma, dan berikan 1 atau 2 testimoni. Kita di sini tidak memakai yang namanya screen. Kita murni menggunakan bagaimana kita berbincang dengan orang lain. Oke? Ingat, jangan terlalu ilmiah menjelaskan. Anda bukan dokter. Anda juga bukan saintifik. Jangan terlalu overklaim. Ini Bapak dan Ibu, kopi ini orang minum, orang orang yang matanya buta minum ini langsung sembuh, bisa melihat. Enggak kayak gitu. Jangan juga terlalu panjang. Yang boleh pendek, singkat, padat, jelas, ramah. Keren? Oke. Ini ada yang bisnis presenter, menjelaskan tentang bisnis. Bangun mereka supaya penasaran. Bukan langsung closing. Enggak. Bangun supaya mereka penasaran. Menjelaskan bahwa ini bukan cuma kopi, tapi di sini kita membangun komunitas yang memiliki bisnis berpenghasilan puluhan juta rupiah. Oke. Nah, kemudian teman-teman di situ bilang tuh presenternya. Oleh karenanya kami belusukan nih ke sini supaya dapat orang yang kira-kira mau kami ajak untuk bergabung bersama komunitas kami. Kami telah membuktikan di antaranya ada A, B, C, D yang telah berhasil mencapai peringkat tertentu dan berpenghasilan puluhan juta rupiah. Awalnya dari apa Bapak Ibu?
awalnya dari minum kopi. Kalau Bapak dan Ibu setiap hari minum kopi tapi untuk malah membuang uang, di Swanghor minum kopi dapat uang. Wah, luar biasa ya. Keren ya. Ini yang harus dipastikan sama teman-teman ya. Mulai dari komunikasi apa ke seliling, kemudian juga tampilan. Nah, lihat nanti semua teman-teman bisa dapat kayak gini. Tuh ada tulisannya SH Juara Kopi. Iya, oke. Terus ingat teman-teman semua ya, teman-teman semua nanti punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan teman-teman harus mengutamakan experience orang-orang yang hadir dan yang datang tersebut. Jangan buru-buru, jangan buat mereka tidak nyaman. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus memaksimalkan waktu 2 jam tersebut bagi teman-teman untuk memprospek orang sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu banyak menjelaskan ina itu, jangan terlalu banyak overclaim. Teman-teman harus memaksimalkan waktu yang 2 jam itu tadi. Semua perlengkapannya sudah kita siapkan. Sudah ada yang di jalan, sudah ada yang diproduksi, dan semuanya bisa teman-teman nikmati nanti mulai di pertengahan Juni. Semuanya sudah beres itu. Ya. Nah, baik teman-teman semua. Nih, 2 jam tuh ngapain aja? 0 sampai 30 menit itu mulai teman-teman membuat keramaian, ngundang orang-orang. Tunggu yang teman-teman undang itu supaya datang semua, ya. Itu yang awal. Setelah itu baru teman-teman dapatkan data mereka. Dan terakhir, teman-teman setelah data, serving, serving produk, jelasin bisnis, baru teman-teman di situ waktunya melakukan sisa waktunya itu untuk closing. Memastikan bahwa yang hadir hari itu jadi member dan minimal membeli satu produknya melalui website Swanghor. Keren? Keren nggak? Luar biasa ya Swanghor ya? Ya. Nah, ini targetnya satu boot itu, teman-teman menghasilkan 111 data, di mana ada 111 kopi, yang kemudian dari 10 sampai 15 itu datang ke event selanjutnya, dan mereka langsung jadi join dengan Anda memindahkan produk yang tadinya pakai kopi ABC, D, E, F, G, jadi pakai kopi, minum kopinya kopi SH Juara. Oke, capai targetnya, ulangi sistemnya, capai targetnya, ulangi sistemnya, duplikasi, duplikasi, dan duplikasi. Asik, asik ya. Oke, dan jangan lupa, ingat sekali lagi bahwa kopi itu hanyalah pembuka jalan di Anda. Yang paling penting adalah Anda melakukan follow up-nya. Jadi hari pertama, hari H, besoknya Anda harus lakukan follow up. Kemudian ajak mereka untuk datang ke Kopi Party, untuk datang ke Zoom-nya, dan pastikan mereka nanti menjadi prosumer yang menciptakan prosumer-prosumer lainnya. Kalau kayak gitu, kira-kira caranya dilakukan sama teman-teman. Butuh berapa lama bagi teman-teman yang saat ini masih VM langsung jadi SPM? Kira-kira lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat atau lebih lambat teman-teman semua? Kalau misalkan berpikir dengan cara seperti ini, teman-teman bisa jadi lebih cepat. Mana dia angka tiganya? Oke, keren ya. Top ini, wah enak banget sih. Minum kopi hangat, mantap. Oke, sip, 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 sip. Boleh pinjem? Boleh. Ada Car Free Day di Mekarta. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap, boleh. Izin tanya, di samping rumah ada ruang kosong bila saya manfaatkan untuk pinjam booth untuk prospek. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Baik. Teman-teman semua, karena teman-teman semua katanya sudah ready, sudah siap. Boot ini, boot yang bisa dilipat. Ukurannya panjangnya 150 cm,
lebarnya kurang lebih 60-70 cm. Tapi kalau sudah dibuka, boom, jadi besar. Bentuk bootnya seperti apa? Ayo, kira-kira seperti apa? Nah, ini harus diingat ya sebelum saya tampilkan bootnya. Kalau mau tampil bootnya, teman-teman semua buka kameranya dong. Buka kameranya dong ya. Ini harus diingat sama teman-teman. Setiap data adalah income di masa depan. Setiap percakapan adalah kesempatan. Dan setiap follow up adalah uang di masa depan. Setiap member baru adalah leader yang akan menciptakan leader lain. Jadi ketika teman-teman pinjam kopi booth dari Shuanghor Indonesia, teman-teman harus mencamkan hal ini. Data itu penting, kemudian setiap percakapan adalah kesempatan, dan setiap follow up yang Anda lakukan adalah uang di masa depan. Dan setiap member baru adalah leader yang akan menciptakan leader di masa depan. Oke, eksekusi hari ini impact-nya semuanya. Dan itulah Shuang. Anda nggak perlu to point. Hari ini jadi member aktif, Anda melakukan percakapan, setiap Anda mengkolek data, setiap Anda punya follow up kepada orang lain, setiap member yang gabung sama Anda itu adalah penghasilan Anda dan juga penentu peringkat Anda. Betul ya? Kayak gimana Pak Butnya? Nah, Butnya kayak gini. Oke. Baik. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lucu ya Pak Rizal ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Dan ada contoh butnya, ada contoh butnya pasti ya teman-teman. Tuh, kira-kira menurut teman-teman. Oke, menurut teman-teman, kopinya disponsori dong ya. Dan kopinya itu nanti gini. Pak Rizal, gimana caranya kalau misalkan mau dapat kopinya? Nah, itu nanti ada di term and condition yang berlaku ya. Pastinya kalau kami datang ke tempat teman-teman, kami nanti akan memberikan 111 cup kopi untuk teman-teman. Ya. Oke. Baik. Setiap pertanyaan akan dikolek oleh Kak Adel dan setiap pertanyaan yang nanti bisa saya jawab langsung di sini akan saya jawab terlebih dahulu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman apa ini? Kok ada apa ini? Kok terbalik ya? Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman supaya teman-teman nanti makin semakin yakin bahwa bersama Shuanghor teman-teman nanti bisa sukses. Yeay. Baik teman-teman semua, kira-kira sampai di sini terlebih dahulu ada pertanyaan enggak nih dari teman-teman? Oke, yuk tanya. Oke, Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah jelas masih semua nih kayaknya Kak Del. memiliki pertanyaan, iya kayaknya udah jelas semua ya Kak Pak. Del. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Pak Rizal ya. Ini ada yang raise hand, Ibu Ratmini Nur, apakah mau bertanya? Oh, ini Oh, ada yang ada nanya nih pertanyaan Pak. Kak Del nih. Pak Rizal katanya berapa harga bootnya? Harga bootnya tidak dijual. Anda hanya boleh menggunakan fasilitas ini ya, teman-teman ya. Ada yang tanya nih Pak, Pak Rizal yang 5 tim itu dari tim kita. Iya, betul sekali. Lalu ada pertanyaan lagi. Kalau lokasi di Surabaya boleh pinjem. Tadi Pak Rizal sudah sampaikan ya Pak, Boleh, kalau ia ada boleh. di beberapa kota ya Bapak Ibu ya, ada di Jakarta, Batam, Palembang, dan di Medan ya Pak. Surabaya juga ada Pak. Betul, ada. Surabaya juga ada. Oke. Jadi di Surabaya juga bisa. Halo, Bootnya gratis banyak. atau bayar gratis? Sampai ke kopi-kopinya gratis nanti. Ya, Di Palu saya mau bisa, tanya, Pak? Pak. Di
Lalu kita belum ada tempat, Pak, Ada yang mau di nanya tuh. sana. Oke, Ya, ini di kota mana Pak Rizal di awal Pak Rizal? Oke, yang pertama Jakarta, kemudian nanti ada di Medan, ada di Palembang, dan juga ada di Batam. dari Ya, Kudus Pak ini Pak yang tanya Pak. Pekanbaru ada Pak, Pekanbaru Pak Rizal, Pekanbaru. Pekanbaru belum Bapak, akan segera ada Pekanbaru. Kita sudah siapkan juga nanti untuk Pekanbaru ya Pak ya. Padang, Pak, Padang. Dari Kudus Tasikmalaya, Pak tanya Rizal gimana Tasikmalaya? Tasik. Cikarang Bekasi, Pak. Cikarang Bekasi, Pak. Wah, banyak sekali nih Cikarang Bekasi. Gini Bapak dan Ibu, untuk setiap kota yang nanti akan kami berikan fasilitas booth itu akan kami informasikan ya di sosial media kami. Dan Bapak dan Ibu jangan lupa juga Kak Adel tolong bantu diberikan link link WhatsApp channel di kolom komentar Kak Adel ya, diberikan kolom di WhatsApp channel ini di kolom komentar diberikan supaya teman-teman semua nanti mengikuti setiap informasi. Ada yang minta di Nabire, Jayapura, Fak-Fak, Merauke, dan Bougainville. Baik, Boyolali, kami akan Boyolali. pikirkan, kami akan pertimbangkan kota mana terlebih dahulu yang nanti akan kami persiapkan ya. Dan yang pasti Boyolali yang kapan, Pak? sudah ada Jakarta, Medan, Batam, Bekasi, Palembang, kemudian menyusul Bekasi, Bekasi, Pak. ada Pekanbaru, juga ada Jakarta Kota aja sama langsung dekat Bu, Jabodetabek, masuk Pak. ke Jakarta, IKN. ke Jakarta. Baik, Bogor. oke, Pak, satu ya tim masuk ke berapa Jakarta orang, Pak? Jabodetabek. Satu tim 5 Satu orang, tim, Bapak Ibu. ya itu satu booth itu jadi khusus 5 orang gitu. Bukan. Satu tim Ibu bersama downline totalnya adalah 5 orang. Gitu Iya, ya. di booth itu kan ada 5 orang kan yang dipinjamkan Betul. boothnya. Betul, betul. Tapi nggak ada apa namanya target berapa harusnya gitu, Pak. Target itu justru untuk Ibu, bukan untuk kami. Karena kalau Ibu sudah memakai fasilitas boothnya, diberikan secara gratis dan tidak maksimal, targetnya kurang atau kecil, Ibu sendiri yang rugi nantinya. Ya, Iya, iya, iya. target itu untuk Ibu. Ada Satu support, tim bisa. ada support timnya dari Suanghor nggak, Pak? Ada yang kami support, ada yang mungkin nanti jalan sendiri. Karena kami harus bagi waktu tentunya. Yap. Pak Iya. Rizal, Oke, Pak. Jakarta itu Jabodetabek ya? Jabodetabek ya? Jakarta itu Jabodetabek, Pak. Betul. Siap, siap, siap. Jabodetabek. Kami akan segera informasikan linknya. Jadi teman-teman nanti bisa isi linknya. Rencananya di kota mana, alamatnya di mana gitu ya. Surabaya belum, Pak. Surabaya sambil nunggu nanti DC-nya, copy launch-nya jadi ya. Kotanya di mana, jam berapa, lokasinya di mana. Boyolali, Oke? Pak. Boyolali, baik Jawa Timur. Jawa Tengah ya, Pak ya. Betul. Baik, satu kota. Baik. Satu kota ada berapa booth? Ada satu. Sementara saat ini baru ada satu ya. Baik, teman-teman semua. Ya, Pak Rizal, Kiranya Pak itu Rizal. yang bisa saya sampaikan. Ada orang tanya, itu cross line ataupun harus tetap satu tim. Nah, ini kena bagi tahu juga. Oh, baik. Oke, teman-teman. Apakah boleh cross line? Tidak. Nggak boleh cross line. Karena misalkan teman-teman kalau misalkan cross line, nanti gini. Ada orang, kita mengenal dengan istilah bebek hanyut. Betul ya? Kita kenal ya. Tiba-tiba ada orang, ini apa? Kopi gratis Bapak dan Ibu, boleh coba. Oh ya, gimana caranya? Oh, saya scan dulu. Setelah scan, selesai, itu jadi member siapa? Itu Kita. jadi downline siapa? Sesimpel itu. Setiap grup itu punya caranya masing-masing. Betul. Supaya tidak terjadi yang namanya, kok grup ini begitu, grup ini begini. Wah, nggak boleh makanya crossline. Boleh hadir, boleh, tapi diam. Hanya Ya. mengamati, hanya lihat. Oh, begitu caranya. Besok saya juga mau bikin kayak gitu. Boleh hadir, tapi nggak boleh ikut andil di situ. Tidak boleh involve di situ ya. Oke? Clear ya?
Mana Clear, lagi nih clear, ada clear, Pak. pertanyaan apa lagi nih? Clear ya? Nah, tuh Kapan sosial Satu medianya kota ada berapa tuh. Pak Rizal? Satu kota. Satu Satu. kota baru satu, Ibu. Oke. Pak Sedikit Rizal, sekali ya. Punto mau nanya. Iya, Satu booth itu dapat berapa kopi, Pak? sudah saya jelaskan tadi, Bapak. Ada 111 kopi. Cup, 111 cup. Betul, setiap kota bisa bergantian, Bud. Pak Rizal mau nanya Pak Jombang. Rizal, misalnya Iya, mau nanya Pak Rizal, misalnya kami iya, stand booth. Nah, dari stand booth hari itu misalnya ada tadi itu 11 data scan. Itu mekanisme seperti apa idealnya? Kan kami kan berlima tuh. Bagaimana untuk pembagiannya? Jadi dari kami 5 tim itu tidak ada kecemburuan sosial gitu. Kita berlaku adil gitu. oke. Itulah fungsinya leader. Itulah fungsinya VIC. Dia nanti yang menentukan rules-nya seperti apa. Oke? Oleh karenanya harus ada leadernya, harus ada PIC-nya yang bertanggung jawab, harus ada SPM-nya di sana. Oke? Nggak bisa tuh kalau misalnya SPM berlima gitu. Nggak bisa ya. Oke, paham ya? Banda Baik, Aceh baik. nggak ada, Pak ya. Banda Aceh nggak ada. Apakah Bud sudah termasuk disiapin alat pemanas buat air panasnya? Sudah, sudah. Itu sedang berjalan dan sedang dalam pemesanan yang mana pemesanannya itu memakan waktu juga karena kita cari cepat ya. Oke, baik. Sebelum SPM belum bisa ya Pak Rizal, silakan koordinasi dengan SPM-nya. Jombang kapan? Kalau bikin booth sendiri boleh atau tidak? Silakan saja tetapi tidak mendapatkan support dari kantor dan tidak boleh menggunakan desain yang sama. Iya. Baik. Ban- Banda Ada Aceh lagi nggak. pertanyaan dari teman-teman? Wah, Banda Aceh. 100 di sini. Pak Rizal, yang Hai. membuat kopinya siapa? Yang menyiapkan kopinya siapa? Itu dia. Kalau kalau menyimak dari awal pasti sudah memperhatikan. Ada yang serving, ada PIC booth-nya dan lain-lain ya. Oh, jadi dari Lima tim tim PIC tadi sendiri nya Bu. masing-masing. 5 tim timnya tadi Bu betul. punya peran masing-masing. Oh, oke, oke. Nah, punya peran masing-masing ya. Bootnya itu nanti diambil atau diambil ke kantor atau gimana itu Pak Rizal? Diambil ke kantor. Mekanismenya diambil ke kantor. Oke. Pak Riza Nah, ada tanya kenapa tidak boleh jualan kopi, jualan, bukan tidak boleh. betul. Ya. Bukan tidak boleh jualan karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal pada pada sesi awal, kita bukan jualan kopi. Apa bedanya nanti kita sama kopi yang pakai gerobak listrik itu? Kita tidak menarik ke sana. Yang kita inginkan adalah kita membangun sebuah komunitas yang ternyata bisa mencicip kopinya, tertarik bisnisnya, bergabung bersama Anda, dapat manfaat kesehatan, dapat manfaat ekonomi. Gitu ya? Bukan jualan kopi per gelas. Anda leader, Swanghor tidak diciptakan untuk jualan kopi segelas, segelas, segelas. Enggak. Oke. Dan kami memberikan support itu untuk Anda, kepada Anda juga bukan untuk Anda jual, tapi untuk Anda manfaatkan membangun komunitas besar. Supaya apa? Supaya Anda nanti segera dan cepat naik peringkat, bahkan langsung bisa nanti jadi diamond. Oh, keren ya? Keren nggak? Iya. Amin. Amin. Iya, oke. Amin, amin, amin. Ada lagi nggak? Kalau yang hadir suami, istri, dan anak dapat berapa gelas? Dapat 3 gelas kalau tiga-tiganya kasih data. Scan data, isi, dapat 3 gelas. Oke.
Oke. Berarti itu Ya, rekamannya nanti saya bis. berarti ya Pak Rizal. Kalau misalnya orangnya sudah isi data, baru diberi kopinya gitu. Tepat sekali. Saya mau buka stand di apartemen. Boleh. Boleh, di apartemen boleh. Ya. Oke, rekamannya nanti akan segera diberikan di channel WhatsApp-nya Shuanghor. Oke, makanya bagi teman-teman yang belum gabung di channel WhatsApp-nya Shuanghor, segera masuk ke channelnya Shuanghor. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke nomor nutrisionis yang sudah Anda miliki. Udah punya belum nomor nutrisionisnya? Kak Adel, tolong dibantu dicatat nomor nutrisionisnya ya. Nah, maksimal berapa jam? 2 jam, Pak. Harus maksimal 2 jam. Kalau lebih boleh-boleh dengan catatan 111 itu semua jadi member. Oke, baik. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau teman-teman nanti masih ada pertanyaan ya, masih ada pertanyaan tiba-tiba pop up pertanyaannya, teman-teman bisa tanyakan di nomor nutrisionis kami. Oke. Konsepnya tidak boleh ditiru ya, Bapak dan Ibu ya. Konsepnya tidak boleh ditiru karena untuk saat ini tidak boleh ditiru. Kemudian dari manajemen juga kami juga memang tidak bisa info, tidak bisa ikutan. Kami hanya datang hadir menemani saja, tidak bisa ikut-ikutan langsung. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini ada nomor nutrisionis. Kalau nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa WhatsApp ke sini dan ada link WhatsApp channelnya. Teman-teman nanti harus ikutan ke sana karena teman-teman nanti akan mendapatkan banyak informasi di sana. Bukan hanya sekedar tentang Kopi Booth saja, tetapi tentang banyak hal yang ada di Shuanghor Indonesia. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Adel. Silakan Kak Adel. Oke, Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal atas penyampaiannya dan saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu yang disampaikan Pak Rizal tadi. Nah, sebelum kita akhiri, kita boleh dokumentasi dulu nih Bapak Ibu. Mungkin yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, kalau udah pada nyalain kamera, kita sama-sama foto bersama ya Bapak Ibu ya. Saya pandu, 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke, layar yang ketiga masih ada nih, 1, 2, 3. Oke, layar yang keempat ternyata masih banyak nih yang nyalain kamera, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di sosialisasi Coffee Booth hari ini. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan melalui WhatsApp nutrisionis kami. Seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok kita akan ada Zoom lagi jam pukul 2 siang gitu, yang berjudul Penuaan Dini dari Dalam Tubuh. Jadi Bapak Ibu boleh join ke Zoom yang akan dilaksanakan besok. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas Terima partisipasinya. kasih Bu Adel. Kasih Kak Sama-sama Pak. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Makasih Pak Mbak Rizal. Adel, Terima makasih Mbak kasih. Rizal. Terima kasih Bu Adel. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Adel. Ustadz. Sama-sama. Pak Rizal.